Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama channel Hanan TV. Semoga kita selalu semangat dalam mengajinya dan semakin bertambah ilmu tajwidnya dari hari ke hari. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang mad jaiz munfasil. Pada video sebelumnya kita ada membahas tentang mad jaiz munfasil, dan untuk mad jaiz munfasil itu terbagi kepada dua. Ada mad jaiz munfasil hakiki dan mad jaiz munfasil hukmi. Bagaimana cara cepat dan mudah memahaminya? Jadi kita lihat ini, mad jaiz munfasil itu judul besarnya. Pembagiannya ada dua, mad jaiz munfasil hakiki dan mad jaiz munfasil hukmi. Sekarang kita lihat satu persatu mad jaiz ini. Kita mulai dari mad jaiz munfasil hakiki. Mad adalah panjang, jaiz adalah harus, munfasil adalah terpisah, hakiki adalah secara hakikatnya, secara yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat secara istilah ini yang bahasa Arabnya, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Ini apabila tanda mad dan hamzah berada pada dua kalimah. Tanda mad dan hamzah pada dua kalimah. Fi kalimatan, dua kalimah. Kalau ada yang bilang dua kata, itu bahasa kitanya sama. Oke, sekarang simbolnya seperti ini untuk mad jaiz munfasil hakiki. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Untuk hakiki cirinya ada seperti ini. Makna atau maksudnya itu berbeda. Penulisan juga terpisah. Panjang 4 hingga 5 harokat. Jadi untuk lebih mudah fahamnya kita lihat ini. Ini dalam surah Al-An'am ayat 2 ini. Ada tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Qadha satu kalimah, ajala satu kalimah. Secara makna, secara maksud berbeda. Tulisan pun terpisah. Ini mad jaiz munfasil hakiki. Kita panjangkan 4 hingga 5 harokat. Kita baca. Thumma qadha ajala. Thumma qadha ajala. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-An'am ayat 12 ini. Ini tanda mad. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Khasiru satu kalimah, anfusahum satu kalimah. Jadi ini mad jaiz munfasil hakiki. Secara makna, secara maksud berbeda. Penulisan pun terpisah. Kita baca. Khasiru anfusahum. Khasiru anfusahum. Dan sekarang kita masuk ke mad jaiz munfasil hukmi. Mad itu adalah panjang, jaiz adalah harus, munfasil terpisah, sedangkan hukmi adalah secara hukum. Secara hukum bahasa Arab itu adalah mad jaiz munfasil hukmi. Maksud masih sama, ayyakunal maddu wal hamzatu fi kalimatain. Ini tanda mad dan hamzah pada dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Masih sama dengan mad jaiz munfasil hakiki tadi simbolnya, cuman beda pada ciri. Cirinya makna berbeda. Sama dengan hakiki tadi, makna berbeda, tapi penulisannya bersambung. Penulisan bersambung. Kalau tadi mad jaiz munfasil hakiki, penulisan itu pun terpisah. Tapi ini munfasil hukmi, penulisan bersambung. Kadang kita pun confuse, ragu, ini mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil. Itu yang kita bahas untuk mad jaiz munfasil hukmi. Panjang masih sama 4 hingga 5 harokat.
Untuk lebih mudah fahamnya kita lihat contoh ini. Dalam surah Al-Baqarah 104 ini. Ya ayyuha, ini tanda matnya. Bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ya ayyuha ini sebetulnya dua kalimah. Ya dengan ayyuha. Dari mana nampak dua kalimahnya ini? Ya tambah ayyuha. Ya itu maksudnya adalah nida. Nida atau panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi ya dengan ayyuha ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil hukmi. Secara hukum bahasa Arab ini adalah dua kalimah. Ya dengan ayyuha. Kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 33 ini. Ya Adamu ini secara penulisan bersambung, tapi secara makna terpisah, beda. Asalnya seperti ini. Ya dengan Adamu. Ini dua kalimah. Ya dengan Adamu. Yaitu maksudnya adalah nida atau panggilan. Wahai Adam, ya Adam. Secara makna pun sudah beda, walaupun penulisan bersambung. Contoh seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 179 ini. Ya ulil albab ini dua kalimah. Seperti ini asalnya. Ya dengan uli. Ya dengan uli. Maksudnya adalah masih sama. Maksudnya adalah masih panggilan atau nida. Jadi ini kita panjangkan 4 sehingga 5 harakat. Ya ulil albab. Seterusnya ini dalam surah Muhammad ayat 38 ini dan ini. Ha antum ini sebenarnya adalah dua kalimah. Ha dengan antum, ini dia. Ha dengan antum. Haula ini pun secara hukumnya dua kalimah. Ha dengan ulai. Ha dengan antum. Ha dengan ulai. Jadi sebenarnya ini adalah hukumnya mad jaiz munfasil hukmi. Kita baca. Ha antum haulai tud'aun. Jadi untuk ha ini maksudnya adalah untuk tanbih, peringatan. Jadi kesimpulannya untuk mad jaiz munfasil itu pembagian yang pertama ada mad jaiz munfasil hakiki, yang kedua mad jaiz munfasil hukmi. Sama-sama makna berbeda, tapi di sini penulisan terpisah, di sini penulisan bersambung. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.